Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dalam sesi yang kedua. Pada kali ini kita akan menjelaskan kembali tema-tema besar, tetapi hanya kita jelaskan lebih detail lagi dari bab 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan kita sampaikan secara rinci satu persatu. Tema yang pertama misalnya akan dipelajari tentang bagaimana kita membangun suatu akidah, suatu keimanan yang merupakan fondasi. Di dalam tema ini diajarkan bagaimana seseorang agar supaya dia beriman dengan sangat kokoh dan kuat, yang itu merupakan fondasinya di dalam membangun keislaman itu sendiri. Inilah pokok pertama akidah. Di dalam tema ini akan dipelajari bagaimana spiritualitas itu penting, kebertuhanan itu penting di dalam kita mendirikan agama, membangun agama di atas fondasi akidah tadi. Salah satu inti daripada tema ini adalah membangun kesadaran kebertuhanan. Artinya apa? Bagaimana kita mencamkan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu hadir bersama kita. Bahwa kita dimanapun kita berada selalu dalam pengawasan Allah atau Tuhan itu sendiri. Sehingga kita menjadi selalu berhati-hati, dan inilah pokok daripada agama. Kemudian tema yang kedua adalah bagaimana agama dapat membawa orang kepada kebahagiaan. Agama adalah jalan menuju kebahagiaan. Artinya ketika kita menjalankan ajaran agama, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bahagia. Baik bahagia di dunia maupun bahagia di hari akhirat kelak. Nah, kebahagiaan di dalam agama itu adalah kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang bersifat melampaui kebahagiaan duniawi, yaitu kebahagiaan ukhrawi. Dan orang yang beragama, dia akan bahagia ketika dia menjalankan amanahnya di dalam kehidupan dia di bumi ini, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Itu tema yang kedua. Kemudian tema yang ketiga adalah bagaimana membangun sinergi antara iman, Islam, dan ihsan tadi, sehingga dapat menjadi berujung kepada pribadi yang sempurna. Artinya tiga konsep yang ada di dalam Islam, yaitu konsep iman, Islam, dan ihsan, itu harus tergabung di dalam diri seseorang, di diri pribadi, sehingga kita melihat sosok manusia yang mendekati sempurna, dalam artian sempurna dalam konteks sebagai manusia. Imannya kuat, kemudian berislamnya bagus, kemudian berakhlaknya juga mulia. Itu tema yang ketiga. Kemudian tema yang keempat adalah membangun paradigma Quran di dalam kehidupan. Artinya apa? Islam sebagai agama yang paripurna itu merupakan agama yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, Al-Quran ini harus menjadi jati diri kita sebagai Muslim. Artinya di dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai paradigmanya. Dalam ekonomi, politik, kebudayaan, di dalam kita membangun ekonomi, politik, kebudayaan, maka kemudian kita harus membawa Al-Quran menjadi paradigmanya, menjadi tolak ukurnya, sehingga Al-Quran betul-betul membumi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian tema yang berikutnya adalah bagaimana membangun Islam dan keindonesiaan. Artinya Islam itu berada di Indonesia, tidak berada di ruang hampa begitu. Maka di dalam diri kita, di dalam diri seseorang harus satu nafas antara keberislaman dan keberindonesiaan. Artinya sebagai seorang Indonesia, kita harus bisa memahami Islam sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Ini tidak berarti Islam itu berubah-ubah begitu, bermacam-macam. Islam hanya satu,
Tapi dalam konteks kita berindonesia, tentu banyak hal dalam konteks kita bernegara ini, kita harus mencari pemahaman-pemahaman Islam yang bisa mendukung kita dalam bernegara dan berindonesia. Jadi ini menjadi penting. Karena apa? Karena mungkin selama ini ada orang yang meyakini bahwa berislam itu harus seperti orang Arab. Arab itu adalah Islam. Islam itu adalah Arab. Ini tidak benar. Karena Islam itu memang lahir di Arab, tapi tidak semua yang Arab itu adalah Islam. Karena itu adalah dua entitas yang berbeda. Maka dalam tema ini kita harus mencoba mendudukan antara Islam dan keislaman dan keindonesiaan dalam satu nafas kita. Sehingga kita menjadi khas Indonesia. Kemudian tema yang juga sangat penting adalah bagaimana kita membangun Islam dan dalam suasana keragaman. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam beragama itu jangankan antar pemeluk agama, di dalam agama pun kita berbeda-beda di dalam mazhab, di dalam aliran, di dalam pemahaman. Dalam fikih ada muncul mazhab-mazhab fikih, di dalam akidah juga muncul bermacam-macam mazhab akidah. Maka kemudian kita harus bisa memahami posisi masing-masing, saling menghormati, sehingga tidak mungkin kita bisa berharap Indonesia atau keberislaman yang rahmatan lil alamin kalau kita saling menyerang antar satu pemahaman dengan pemahaman yang lain, atau saling mungkin mengkafirkan satu sama lain. Sehingga kalau kita memahami ini dengan baik, maka kita akan bisa hidup berdampingan dalam suasana yang berbeda. Indonesia saja secara umum mazhab fikihnya mungkin Syafi'i, tapi juga ada yang bermazhab yang lainnya. Sehingga marilah kita beramal dengan keyakinan masing-masing dengan saling menghormati. Nah, itu dalam tema ini akan kita bahas seperti itu. Baik, dari 6 tema yang dibahas tadi secara singkat dan jelas, maka diharapkan kepada para mahasiswa bisa memahami daripada konteks-konteks yang disampaikan tadi. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada sesi ini. Mohon untuk membuat ringkasan dari 6 judul yang ada melalui yang diberikan dalam video ini. Cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.